Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menunaikan salah satu kewajibannya, yaitu salat Jumat berjamaah dan melestarikan risalah khutbah Jumat. Keduanya adalah sarana buat kita untuk menambah tabungan alam akhirat nanti yang sangat kita butuhkan, karena kehidupan kita di dunia hanya sebentar saja, sementara di akhirat nanti tahap pertama saja. Yang namanya yaumul qiyamah itu beberapa tahapan akan kita lewati. Tahapan yang pertama, kita bisa jadi 3000 tahun berada di sana. Di mana? Di alam barzah, di alam kubur. Di alam barzah tergantung hari kiamatnya. Kalau hari kiamatnya masih lama, bisa jadi ribuan tahun kita berada di alam barzah. Untuk itulah kita perlu tabungan pahala yang banyak. Dengan sholat Jumat dan duduk sesaat bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabungan akhirat kita akan terus bertambah. Dan itu yang kita butuhkan, itu yang kita manfaatkan. Sementara harta yang kita kumpulkan di dunia bisa-bisa tidak ada gunanya sama sekali kalau kita tidak sedekahkan dan kita tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu surat yang tidak terlalu panjang. Jumlah ayatnya cuma 50. Dia bernama surat Al-Mursalat. Hitungannya surat yang ke-77. Allah ulang di surat itu firman-Nya sebanyak 10 kali. Wailul lil mukadzibin. Wailul lil mukadzibin.
wailul lil mukadzibin. Ayat ini diulang sampai 10 kali. Binasa dan cilakalah orang-orang yang suka berdusta. Kenapa diulang? Bayanun wa ta'kidun li khatari al-kadzib, menerangkan dan menegaskan betapa beratnya bahaya dusta. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Kita wajib jujur, wajib benar. Hendaknya kita menjadi orang yang jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran akan membawa kepada keberkahan, kebaikan yang begitu banyak. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kemudian kebaikan bisa mengantarkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu la yazalur rajulu yasduqu wa yataharral kadzib wa yataharral sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. La yazalur rajulu yasduqu. Seseorang terus berusaha menjadi orang yang jujur. Wa yataharral sidqa, dan terus berusaha melatih dirinya untuk jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai pada akhirnya tercetak, tercipgoh, terbentuk, tersibgoh menjadi orang-orang yang jujur. Jadi jujur tidak simsalabim, lewat tahapan pendidikan yang panjang, dari mulai di rumah bersama ibu dan bapak, kemudian di sekolah bersama guru-gurunya, di pengajian bersama para ustadz dan para asatidahnya, di pondok pesantren dengan para kiainya. Kejujuran terus dilatih dan dilatih. Akhirnya anak itu terbentuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Rasulullah tidak berhenti dalam hadis itu pada kata-kata tersebut. Iyyakum wal kadzib. Iyyakum wal kadzib, hati-hati, waspada dengan dusta dan bohong. Kenapa? Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena dusta dan bohong bisa mengantarkan kepada kerusakan dan kebinasaan dan ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Kenapa muncul di sana sini protes dan seterusnya? Karena tidak jujur. Kenapa musibah demi musibah terus Allah turunkan? Karena tidak jujur alias berdusta, bohong. Dan bohong itu adalah pekerjaan yang rentan dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan dan kedudukan. Waspada dan hati-hati. Baik kedudukan yang tinggi ataupun kedudukan yang rendah, dari rumah kita mulai. Kedudukan kita di rumah adalah orang yang namanya pemimpin. Bapak-bapak pemimpin di rumah terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian istri pemimpin terhadap rumah tangganya di rumah. Dan seterusnya sampai dengan jabatan-jabatan formal adalah orang-orang yang memang rentan berbuat dusta dan bohong dengan kekuasaannya dan jabatannya. Karena orang-orang yang berkuasa bisa saja berdusta, berbohong, dan dia bisa melindungi dengan kekuasaannya. Hukum bisa dikalahkan dengan kekuasaannya. Salah dibilang benar, benar dibilang salah, itulah namanya dusta. Dan itu hati-hati beredar di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila itu terjadi, jangan berharap ada keberkahan. Apabila itu terjadi, jangan berharap ada kebaikan. Justru malapetaka dan kehiruk pikuk, ketidaknyamanan, ketidaktenangan terus bermunculan di mana-mana. Apa sebabnya? Dusta merajalela di berbagai lembaga tinggi negara. Misalnya, itu sangat mengerikan dan menakutkan. Walaupun negaranya gemah ripah loh jinawi, walaupun negaranya subur dan kaya raya, tidak mungkin mendapat keberkahan, tidak mungkin mendapatkan kebaikan. Kenapa? Dusta dipertontonkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak sampai di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan pada kita, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3.
idza haddasa kadzdzaba. Kalau dia bicara dusta. Orang-orang munafik sangat mengerikan dan menakutkan. Firman Allah di surat yang keempat. Allah jelaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik akan ditempatkan dalam sumur di dalam neraka yang paling dalam. Dan sama sekali mereka tidak akan bisa meraih pertolongan dari siapapun. Boleh dia tampil kelihatannya keren, berbusana muslim, tapi hatinya dusta, kerjanya banyak berbohong, maka na'udzubillah tsumma a'udzubillah, dia akan ditempatkan dalam neraka yang sangat membahayakan, di dalam sumur yang paling dalam di dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Untuk itulah Rasulullah mengingatkan, jangan sampai dusta ada di tengah-tengah kita, jangan sampai dusta merajalela di tengah-tengah kita, agar nantinya kita bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan hidup baik di dunia, di akhirat, masuk surga bersama-sama.